Halo teman-teman semua, selamat datang di channel vlog Teh Neng. Hari ini temenin aku membersihkan kebun kopi aku yuk, supaya kalian tahu bagaimana kehidupan aku di kampung sehari-hari. Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan klik loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan konten seru lainnya dari aku. Oke deh, ayo kita mulai aktivitas hari ini yuk. Kebetulan banget cuaca hari ini di sini lagi mendung. Di tempat kalian gimana? Mendung nggak? Nah, di sini tuh aku mau bersihin kebun kopi aku ya guys. Soalnya, aduh udah lama banget nggak dibersihin kebunnya. Karena aku terlalu kebanyakan nih liburnya. Soalnya kan udah mau hampir beberapa minggu ini ya. Hujan terus. Jadi ya akhirnya terpaksa deh aku nggak berkebun dulu. Karena kan kalau semisalkan kalau lagi musim hujan kebunnya dibersihin, nanti kan gulmanya jadi cepet tumbuh lagi. Tadinya aku tuh nungguin nanti aja kalau udah ada agak kemarau, cuman ya gimana lagi, udah gak kuat, itu rumput-rumputnya udah pada tumbuh tinggi-tinggi banget. Jadi ya terpaksa deh mendung-mendung juga aku kerja. Kemarin juga sempat ada panas itu berapa hari ya, ada semingguan lah. Cuman aku waktu itu lagi kerja di kebun kakak aku, lagi kuli ceritanya guys. Ya lumayan lah buat sampingan. Nah, setelah beres pekerjaan di kebun kakak aku lanjut ke kebun aku, karena kan udah lama juga ya kebun aku itu nggak diperhatiin sama aku, karena aku kebanyakan, yang pertama kebanyakan libur karena hujan, yang kedua pas ada panas, pas gak ada hujan akunya lagi kerja di kebun kakak aku, jadi sempetnya sekarang. Tapi enak banget loh, kalau nggak ada panas gini jadi sejuk gitu, udaranya enak, seger banget, jadi nggak terlalu panas dan nggak terlalu haus juga jadinya. Nah di sini tuh aku lagi membersihin dulu rumput-rumputnya yang sudah diobat. Kebetulan ini tuh udah di round up ya sama yang kerja kemarin, supaya aku nggak terlalu capek gitu bersihinnya. Soalnya kan ini tuh rumputnya kalau nggak diobat dulu ini tuh paling susah banget dibersihinnya. Jadi kemarin aku minta sama yang kerja di mama aku, sekalian aja round up, kata aku, ininya rumputnya yang di jalan, kalau kebunnya jangan, karena kan takut merusak ke tanah juga ya. Soalnya kan nanti rencana aku mau nanamin sayur di sana, jadi namanya jadi tumpang sari sama kopinya gitu. Sebenarnya ini itu pengalaman pertama aku dalam berkebun ya guys. Intinya aku itu keluar dari zona nyaman. Yang tadinya aku itu kan kerja di kota, cuman kan mama aku sendirian tinggalnya, aku nggak tega gitu ninggalinnya, karena kan kalau udah tua kan suka sering sakit-sakitan, nggak ada yang ngurusin. Ya udah akhirnya aku memutuskan untuk pulang kampung. Dan ada kali ya selama setahun aku itu di rumah jaga kemana-mana, bosan sih. Cuman waktu itu sempat kepikiran mau ke kebun, cuman mood aku itu belum pengen gitu, belum pengen untuk berkebun. Nah setelah aku keluar dari zona nyaman, aku beranikan diri untuk mengurusi kebun aku sendiri. Karena kan bagaimanapun juga aku tinggalnya di kampung, suatu saat aku juga kan harus bisa mengurus kebun aku sendiri. Gak mungkin dong harus ketergantungan sama orang lain selain kita tuh. Soalnya kan sayang banget ya, uang kita harus dipakai bayar buat yang kerja. Mendingan aku aja selama selama badan aku masih sehat, aku kerjain aja sendiri. Nah ini tuh aku pertama kali nanam kopi ya, karena kan mama aku juga nanam kopi, kakak aku juga nanam kopi, lumayan lah buat bekal nanti. Jadi kan hidup di kampung ngapain lagi selain bertani gitu kan. Jadi aku beraniin diri aja buat terjun ke kebun, dan alhamdulillah ternyata berkebun itu nggak seburuk yang kupikirkan. Emang sih capek gitu ya, badan jadi kotor gitu, baju-baju kotor, tapi ada sisi positifnya loh. Aku tuh senang berkebun karena selama berkebun tubuh aku itu terasa segar, sehat, dan nyaman banget gitu. Apalagi kan badan aku sedikit bukan sedikit lagi, gemuk kan ya, lumayan lah
hitung-hitung olahraga. Dulu itu aku paling gak mau ya kalau ke kebun itu berkebun, paling gak mau karena apa, lihatnya kayak capek, harus kotor-kotoran. Tapi setelah dewasa aku tuh mulai berpikir, aku kan tinggalnya di kampung, nah otomatis kan suatu saat aku juga nanti harus bisa mengelola kebun ini. Jangan tergantung sama orang lain, karena kan orang lain juga punya kesibukan masing-masing. Kadang-kadang kan aku juga di sini nyari yang kerja, semisal buat bantuin bersihin gulma di kebun, itu susah banget teman-teman, karena kan orang-orang di sini tuh semuanya udah pada berkebun ya, udah mandiri semua. Beda sama dulu, kalau dulu mah kan orang-orangnya itu belum berkebun semua, kebanyakan mereka itu pekerja ya, kuli-kuli di kebun gitu. Jadi nggak terlalu susah nyari yang kerja tuh. Kalau sekarang tuh susah banget, karena kan mereka punya kesibukan masing-masing, punya kebun sendiri-sendiri kalau sekarang. Jadi pada gak mau deh kalau disuruh kerja. Sebenarnya sih bukan gak mau ya, kayaknya lebih tepatnya lagi mereka itu mungkin karena mereka punya urusan masing-masing di kebun, semisal lagi nanam lagi nanam apa gitu, jadi mungkin tanggung gitu kalau misalkan harus kerja kan. Kalau kerja kan terikat, semisal ini belum beres ya harus beres, misalkan beresnya seminggu ya seminggu kerjanya. Setelah aku terjun ke kebun, jadi gimana ya, pikiran itu, beban itu terasa ringan. Yang tadinya stres mikirin sesuatu, setelah berkebun jadi ya fresh lagi gitu otaknya, jadi enak lagi gitu, berasa di reset. Berasa di reset lagi. Jadi gimana ya, susah diungkapin dengan kata-kata lah. Kalau berkebun itu nyaman banget rasanya. Mungkin nggak tahu perasaan aku, nggak tahu semua orang juga kayak begitu ya. Aku itu kalau nggak, kadang-kadang ya kalau udah lama di kebun, semisal aku ke kebun terus-terusan selama 1 bulan full, giliran nggak ke kebun itu gimana ya, diam di rumah tuh jadi nggak karuan lah gitu, nggak jelas mau ngapain gitu. Kalau itu kan berkebun enak, ada kegiatan gitu, bisa sambil ya refreshing di kebun sendiri. Kadang lihat kebun bersih dan rapih itu nyaman banget dilihatnya, gak kayak banyak rumput gini, ya Allah ngelihatnya juga pusing, belum menjadi kerjain udah capek duluan. Tapi gak apa-apa, karena kan semuanya juga butuh proses dan perjuangan ya. Jadi nggak ada yang mulus, apa-apa juga mau yang hasilnya yang bagus kan kita harus konsisten juga. Kita harus konsisten, kita harus rajin, kita harus giat. Kadang-kadang ya sering terbesit di benak aku gitu, kok kenapa nggak dari dulu aku berkebun gitu. Ternyata berkebun itu seseru ini loh, seru banget menurut aku ya. Cuman ya aku mah telat berkebunnya pas udah gede gini. Waktu dulu mah teman-teman aku berkebun itu waktu mereka masih kecil-kecil. Kalau aku dulu masih kecil nggak pernah berkebun. Jujur aja baru kali ini aku berkebunnya. Ternyata berkebun itu semenyenangkan itu gitu. Apalagi kalau kita punya tanaman sendiri, diurus sendiri, berasa ngurusin anak gak sih? Nah, beginilah penampakan kebun aku teman-teman. Lihat, gulmanya masih banyak banget, udah pada tinggi-tinggi, pohon kopinya juga udah hampir gak kelihatan. Ini juga terpaksa aku ituin, soalnya kan malu ya kebunnya di pinggir jalan, orang-orang lalu lalang. Dilihatnya juga gak enak. Kalau kebun bersih mah kan enak dilihatnya juga, udah bersih, rapi gitu. Awalnya sih kalau mau ke kebun itu males banget, tapi lama kelamaan jadi semangat. Kalau udah gini mah kalau udah nyampe kebunnya semangat lagi. Oh iya, ini tuh aku nanam kopinya jenis Arabica apa Robusta ya? Oh, Arabica deh kayaknya. Kalau Robusta mah itu bibitnya bagus banget, ini mah Arabica. Ini tuh umurnya ada mungkin ya 1 tahun atau 2 tahunan lah. Umur kopi aku itu udah hampir 2 tahunan, dan udah mulai berbuah juga sebagian, tapi masih sebagian belum semua. Jadi belum pada merah, belum pernah dipanen. Tapi waktu itu ada sih satu atau 2 pohon ya.
Waktu itu karena kebetulan nama aku lagi panen kopi, kebetulan di kebun kopi aku juga ada beberapa pohon yang udah mulai berbuah dan udah matang. Kopi itu kalau udah matang warnanya merah, merah atau oranye ya. Nah, biasanya yang dipetik itu yang warna merah, oranye. Nah, kalau yang hijau itu nggak bisa. Tapi ada juga sih orang-orang yang menerima gitu ya kopi yang hijau-hijaunya. Cuman yang lebih bagus itu kopi yang merahnya yang udah mateng gitu. Jadi sekalian aja waktu itu waktu mama aku panen sekalian sama yang punya aku juga ada 2 pohon jadi satuin aja. Menurut aku ya kalau lagi bersihin rumput di kebun ini tuh enaknya cuacanya pas lagi panas deh. Soalnya pas dibersihin itu rumput-rumputnya tuh enak banget gitu ditariknya, nggak kalau lagi musim hujan gini jadi tanahnya itu menggumpal, jadi ke sepatu boot aku aja gitu jadi berat gitu jalannya, jadi agak keganggu. Kalau lagi musim panas kan enak tuh kalau bersihin gulma. Kalau lagi musim hujan gini ya kayaknya sih ya kalau habis dibersihin gini jarak 1 minggu juga itu rumput-rumputnya udah pada tumbuh lagi. Soalnya waktu itu aku pernah ya kerja di kebun kakak aku. Waktu itu ya sama gini bersihin kebun kopinya. Waktu itu lagi musim hujan, aku maksain hujan-hujanan karena kan ya ditunggu-tunggu nggak reda-reda, ya udahlah sambil hujan-hujanan soalnya kan udah terlanjur juga. Jadi ya terpaksa hujan-hujanan pas aku waktu bersihin rumputnya dari bawah dulu ya posisinya. Dari bawah itu udah bersih. Pas nyampe ke atas, pas beres ke atas, nah yang bawah itu gulmanya udah tumbuh lagi. Padahal cuman berselang beberapa hari ya 5 harian gitu. Ini tuh sebenarnya ya teman-teman mau hujan gede jadi aku pulang dulu. Nah pulang itu aku langsung mandi. Habis mandi aku mau masak nasi dulu karena kan tadi pagi nggak masak nasi. Jadi tadi pagi tuh aku cuma ngangetin nasi yang sisa kemarin. Dikarenakan cuacanya lagi dingin jadi cepet lapar gitu. Jadi cepet lapar rasanya, jadi ya pulang-pulang langsung aku masak nasi ya, cuman itu aja sedikit-sedikit aja soalnya kalau masak nasi banyak-banyak suka gak kemakan, jadi sayang juga kan, takut kebuang sama takut basi juga kan, sayang kalau kita buang-buangin nasi. Nah aku jadi seadanya aja masaknya. Nah aku punya tips nih buat teman-teman ya, kalau mau masak nasi biar gak cepet basi, aku itu suka dipakein garam dulu, jadi nanti si nasinya itu wangi dan rasanya juga jadi enak banget, pulen jadinya. Ini berasnya aku tuangin ke magicom karena kadang-kadang aku itu ya kalau nyuci beras itu suka di wadah yang berbeda. Nah ini aku masukin, tadi kan aku lagi manasin air ya, nah biar cepet mateng jadi aku manasin air dulu tadi. Sekarang airnya sudah mateng jadi tinggal dimasukin ke magicomnya, tapi secukupnya aja ya soalnya aku tuh gak suka sama nasi yang terlalu banyak airnya. Oke deh teman-teman, segitu aja dulu ya, see you next time, bye.